Tunalaras adalah individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Individu tunalaras biasanya menunjukkan perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di sekitarnya. Tunalaras dapat disebabkan karena faktor internal dan faktor eksternal, yaitu pengaruh dari lingkungan sekitar. Pengertian tunalaras menurut Samuel A. Kirk bahwa adalah tunalaras adalah mereka yang terganggu perkembangan emosi, menunjukkan adanya konflik dan tenaga batin, menunjukkan kecemasan, penderita neurotis, atau bertingkah laku. Dengan terganggunya aspek emosi dapat merugikan dirinya sendiri dan orang lain atau lingkungan sekitarnya. Pengertian tunalaras menurut Maud A. Merrill, seorang anak digolongkan tunalaras apabila tingkah laku mereka ada kecenderungan antisosial yang memucat dan menimbulkan gangguan-gangguan sehingga yang berwajib terpaksa mengambil tindakan dengan jelas, menangkap dan mengasingkannya. Sedangkan menurut Ibrahim Hussein menjelaskan bahwa tunalaras adalah anak-anak menjadi delinkuan apabila tingkah lakunya menyeret dia ke dalam daerah hukum. Dan menurut Romli Atmasasmita adalah tunalaras suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara dan oleh masyarakat itu sendiri dirasakan dan ditafsirkan sebagai perbuatan tercela. Anak tunalaras yang mengalami hambatan atau gangguan emosi terwujud dalam 3 jenis perbuatan, yaitu senang sedih, lambat cepat marah, dan relaks tertekan. Secara umum, emosinya menunjukkan sedih, cepat tersinggung atau marah, rasa tertekan dan merasa cemas. Gangguan atau hambatan terutama tertuju pada keadaan dalam dirinya. Macam-macam gejala emosi terbagi menjadi 4, yaitu gentar, takut, gugup, dan sikap iri hati. Gentar yaitu suatu reaksi terhadap suatu ancaman yang tidak disadari, misalnya ketakutan yang kurang jelas objeknya. Yang kedua, takut yaitu reaksi kurang senang terhadap macam benda, makhluk, keadaan, atau waktu tertentu. Pada umumnya anak merasa takut terhadap hantu, monyet, tengkorak, dan sebagainya. Yang ketiga, gugup, yaitu rasa cemas yang tampak dalam perbuatan yang aneh, gerakan pada mulutnya seperti menyedot jari, gigit jari, dan menyulurkan lidah. Yang keempat, sikap iri hati yang selalu merasa kurang senang apabila orang lain memperoleh keuntungan dan kebahagiaan. Perusak yaitu memperlakukan benda-benda di sekitar menjadi hancur dan tidak berfungsi. Anak tunalaras terhadap gangguan sosial yaitu anak ini mengalami gangguan atau merasa kurang senang menghadapi pergaulan. Mereka tidak dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan hidup bergaul. Gejala-gejala perbuatan itu adalah seperti sikap bermusuhan, agresif, bercakap kasar, menyakiti hati orang lain, keras kepala, menentang, menghina orang lain, berkelahi, merusak milik orang lain, dan sebagainya. Adapun karakteristik tunalaras yang dikemukakan oleh Hallahan dan Kaufman pada tahun 1986
Berdasarkan dimensi tingkah laku anak tunalaras adalah sebagai berikut. Terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, tingkah laku anak yang mengalami kecemasan dan menyendiri, terbagi menjadi 9, yaitu yang pertama cemas, kedua tegang, ketiga tidak mempunyai teman, keempat tertekan, kelima sensitif, keenam rendah diri, ketujuh mudah frustasi, kedelapan pendiam, kesembilan mudah bimbang. Dan yang kedua, tingkah laku anak yang kurang dewasa terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama pelamu, yang kedua kaku, yang ketiga pasif, yang keempat mudah dipengaruhi, dan kelima pengantuk, dan yang keenam pemborosan. Dan yang ketiga, tingkah laku anak yang agresif terbagi 3. Tingkah laku anak yang agresif bersosialisasi terbagi menjadi 6 juga. Yang pertama, mempunyai komplotan jahat. Yang kedua, berbuat onar bersama. Yang ketiga, komplotannya. Yang keempat, membuat geng. Yang kelima, suka di luar rumah sampai larut malam. Yang keenam, bolos sekolah. Selain karakteristik di atas, berikut ini karakteristik yang berkaitan dengan segi akademik, sosial atau emosional, dan fisik atau kesehatan anak tunalaras. Yang pertama, karakteristik akademik memiliki kelainan berperilaku mengakibatkan penyesuaian sosial dan sekolah yang buruk. Akibatnya dalam belajarnya memperlihatkan ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, hasil belajar di bawah rata-rata. Kedua, sering berurusan dengan BK. Ketiga, tidak naik kelas. Keempat, sering membolos. Kelima, sering melakukan pelanggaran baik di sekolah maupun di masyarakat. Yang kedua, karakteristik sosial atau emosional. Tunalaras dapat dijelaskan sebagai berikut. Karakteristik sosial terbagi. Yang pertama, perilaku itu tidak diterima masyarakat, biasanya melanggar norma budaya. Perilaku itu bersifat mengganggu dan dikenai sanksi oleh kelompok sosial. Yang kedua, perilaku itu ditandai dengan tindakan agresif, yaitu tidak mengikuti aturan, bersifat mengganggu, bersifat membangkang dan menentang, dan tidak dapat bekerja sama. Yang ketiga, melakukan tindakan yang melanggar hukum dan kejahatan remaja. Karakteristik emosional, hal-hal yang menimbulkan penderitaan bagi anak, misalnya seperti tekanan batin dan rasa cemas. Ditandai dengan rasa gelisah, rasa malu, rendah diri, ketakutan, dan sifat perasa atau sensitif. Karakteristik yang ketiga, pada anak tunalaras umumnya masalah pada fisik atau kesehatan yang dialami berupa gangguan makan, gangguan tidur, atau gangguan gerakan.
Umumnya mereka merasa ada yang tidak beres dengan jasmaninya. Ia mudah mengalami kecelakaan, merasa cemas pada kesehatannya, seolah-olah merasa sakit, dan lain-lainnya. Kelainan lainnya yang berupa fisik atau gagap, buang air tidak terkontrol, sering ngompol di dalam kelas,